Hujan turun sejak subuh di kampung Tlogomas, Malang. Tetes-tetesnya menari di atas genteng rumah-rumah tua, menimbulkan bunyi lirih yang menenangkan. Di kejauhan, suara azan subuh terdengar samar, bersatu dengan aroma kopi yang mengepul dari warung kecil di ujung gang. Biasanya, pagi di kampung ini selalu sama, ramah, damai, dan penuh rutinitas sederhana. Tapi pagi itu, udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, seolah langit sendiri menahan napas. Di gang sempit dekat sungai kecil, sebuah rumah kayu berwarna hijau pucat berdiri tenang. Rumah milik keluarga Pak Surono, pemilik toko sembako yang dikenal baik hati. Ia sering memberi beras gratis untuk tetangga yang kesulitan. Dan istrinya, Bu Marni, selalu menyapa siapapun yang lewat dengan senyum lembut. Anak mereka, Bagas, bocah 11 tahun yang suka main layangan, biasanya sudah berlari keluar sambil membawa tas sekolah di jam seperti ini. Tapi pagi itu, pintu rumah Surono tetap tertutup rapat, hanya tirai di jendela yang bergerak pelan karena angin. Sekitar pukul 6, seorang tetangga bernama Bu Rukmini merasa aneh. Biasanya Bu Marni sudah beli sayur jam segini, gumamnya. Ia mendekat, memanggil beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Dari celah jendela tercium bau aneh tajam seperti logam terbakar. Wajahnya memucat. Ia memanggil warga lain, dan tak lama kemudian kerumunan kecil terbentuk di depan rumah itu. Hujan mulai berhenti, tapi udara justru semakin berat, seolah membawa firasat buruk. Ketika polisi datang, suasana berubah hening. Komisaris Damar Widodo melangkah masuk pertama kali. Sepatu botnya menimbulkan bunyi berdecit di lantai yang lembab. Ia menatap sekeliling, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada pintu yang rusak. Televisi masih menyala samar, menampilkan siaran berita pagi. Di kamar tidur, 3 tubuh terbaring diam, Pak Surono, Bu Marni, dan Bagas. Wajah mereka tenang, seakan tertidur, tapi di dada kiri masing-masing terdapat luka tikam kecil namun dalam. Damar berdiri lama di pintu kamar, tak berkata apapun. Matanya tajam, tapi di balik ketegasan itu, ada rasa sedih yang sulit disembunyikan. Tidak ada barang hilang, lapor salah satu petugas muda. Dompet, perhiasan, semua masih di tempat. Damar mengangguk pelan. Kalau begitu, ini bukan perampokan, katanya, suaranya nyaris seperti bisikan. Ini sesuatu yang lebih pribadi. Di luar, warga berkerumun di bawah payung, berbisik-bisik dengan wajah tegang. Katanya keluarganya baik-baik, ucap seorang bapak tua. Siapa yang tega? Tak ada yang menjawab. Di Malang, kejahatan seperti ini jarang sekali terjadi. Orang-orang masih percaya pada salam, gotong royong, dan doa malam. Tapi pagi itu, semua keyakinan itu terasa retak. Komisaris Damar berjalan ke halaman belakang, melewati genangan air sisa hujan. Di dekat pagar bambu yang miring, matanya menangkap sesuatu. Sepasang sandal laki-laki berlumur lumpur, ukurannya besar, tak cocok dengan milik Pak Surono. Ia jongkok, menatap jejaknya lama, lalu mengangkat kepala menatap langit kelabu. Pelakunya bukan orang asing, gumamnya. Dia tahu rumah ini. Dia tahu mereka. Sebuah perasaan dingin merayap di dadanya. Sudah lama Damar tidak merasakan firasat seperti ini, perasaan bahwa di balik kebenaran yang tampak, ada sesuatu yang jauh lebih gelap menunggu untuk ditemukan. Malam sebelumnya, seorang tetangga mengaku mendengar suara motor berhenti sebentar di depan rumah itu, lalu hening. Semua mengira itu hanya ojek yang tersesat. Tapi kini, setiap detail kecil terasa berarti. Setiap suara, setiap jejak lumpur menjadi potongan dari teka-teki yang belum utuh. Di tengah kesunyian, Damar menatap rumah itu sekali lagi, seolah menatap luka lama yang baru saja terbuka. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras. Polisi memasang garis kuning, warga mundur pelan. Dan di bawah langit Malang yang kelabu, rumah keluarga Surono kini tak lagi sekadar rumah biasa. Ia telah berubah menjadi tempat rahasia kelam pertama kali tercium, dan di sanalah sebuah kisah panjang tentang dosa, penyesalan, dan keadilan akan dimulai. Sore hari mulai turun, dan langit Malang berwarna abu-abu keunguan.
Di halaman belakang rumah keluarga Surono, air hujan masih menggenang di antara rumput liar. Komisaris Damar berdiri diam di bawah payung hitamnya, menatap jejak kaki yang setengah terhapus lumpur. Setiap tetes hujan seolah berbicara, membisikkan sesuatu yang belum bisa ia tangkap sepenuhnya. "Pak, ini sandal yang tadi Bapak temukan," kata Bribka Randi, petugas muda yang baru 2 tahun bertugas. Ia menyerahkan sepasang sandal laki-laki yang kini sudah dibungkus plastik. Bukan punya Pak Surono, Bumarni, atau Bagas. Ukurannya 43. Damar menerima kantong plastik itu, menatapnya lama. "Masukkan ke laboratorium, cek sidik jari, juga lumpurnya. Mungkin kita tahu dari mana asalnya." Ia kemudian menatap tembok belakang rumah, di mana ada bekas roda motor menempel di dinding basah. "Lihat ini," ujarnya pelan. "Motor berhenti di sini, mungkin lewat gang kecil lalu masuk lewat pintu belakang." Randi mengangguk menulis di buku catatan. "Tapi Pak, siapa yang berani datang ke sini malam-malam saat hujan deras begitu?" Yuan alamin alams. Yuan alam wamin alamina." Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti kabut tipis di atas tanah. Damar tidak menjawab. Ia tahu, orang yang datang malam itu bukan datang karena keberanian, melainkan karena rasa dendam atau putus asa, dan keduanya selalu lebih kuat dari ketakutan. Di ruang tamu, tim forensik bekerja pelan-pelan. Mereka mengambil sidik jari, memotret posisi gelas di meja, dan mengumpulkan potongan kain yang ditemukan di dekat jendela. Bau logam dan lembab bercampur di udara. Di meja makan masih ada 2 cangkir kopi yang sudah dingin. Damar memperhatikan cangkir itu lama. Salah satunya memiliki bekas bibir berbeda lebih lebar, kasar. "Mereka sempat berbicara," gumamnya. "Pelakunya mengenal mereka. Sementara di luar, warga kampung masih berkerumun." Hujan sudah berhenti, tapi rasa dingin belum pergi. Di antara kerumunan itu, seorang ibu tua mendekat ke garis polisi. Wajahnya keriput, matanya merah karena menangis. "Pak, saya tadi malam dengar suara motor berhenti." Lalu hening. Setelah itu, cuma suara anjing menggonggong, katanya dengan suara bergetar. Damar menatapnya lembut. "Jam berapa, Bu?" "Sekitar jam 11 malam." Ia mengangguk. "Terima kasih, Bu, itu sangat penting." Keterangan sederhana itu menjadi benang kecil yang mengikat waktu kejadian. Sekitar pukul 11, saat kampung tertidur, seseorang datang membawa niat yang gelap. Malamnya, di kantor polisi Malang, Damar duduk sendirian di depan papan besar berisi foto-foto korban. Lampu meja menyinari wajahnya yang lelah. Di papan itu, ia menempelkan selembar foto sandal, potongan jejak ban motor, dan gambar 2 cangkir kopi dari rumah Surono. Setiap potongan bukti ia pasangkan seperti teka-teki. Tapi semakin lama ia memandangi papan itu, semakin terasa bahwa teka-teki ini tidak tentang kejahatan biasa melainkan tentang kepercayaan yang dikhianati. Di meja sebelah Randi datang membawa berkas hasil wawancara warga. "Semua bilang keluarga Surono orang baik, Pak. Nggak pernah ribut, nggak pernah punya musuh." Damar tersenyum tipis. "Orang baik pun bisa punya rahasia, Randi. Kadang yang paling lembut justru menyimpan luka paling dalam. Pandang dalam baik pun dalam baik pun dalam baik pun dalam." Kata-kata itu keluar perlahan, seperti hembusan angin sore yang melewati jendela kantor. Ia ingat sesuatu dari masa lalunya, sebuah kasus lama di Surabaya, ketika ia gagal menyelamatkan seorang ibu dan anak dari suaminya sendiri. Sejak saat itu, setiap kali melihat keluarga yang hancur, dadanya selalu terasa sesak. Ia menatap foto kecil Bagas di papan anak itu, tersenyum polos sambil memegang layangan. "Anak-anak tidak seharusnya mati sebelum belajar kecewa," gumamnya lirih. Telepon di meja berdering, memecah keheningan. Randi mengangkatnya cepat. "Halo, unit forensik berbicara. Kami sudah dapat hasil awal dari sandal itu," katanya sambil menatap Damar. Damar berdiri. "Apa hasilnya?" Randi menelan ludah. "Ada sidik jari samar dan bercak darah kecil di bagian dalam." Damar menatapnya lama.
Cocokkan dengan database, katanya tegas. Sudah, Pak. Dan ada satu kecocokan sementara. Sidik jari itu milik seseorang bernama Reno Prasetya. Nama itu membuat ruangan seolah membeku. Damar menatap papan besar di depannya, lalu berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, Reno, aku pernah dengar nama itu. Ia duduk kembali, membuka berkas lama di arsip polisi. Dalam beberapa menit, wajah muda Reno muncul di layar komputer mantan pegawai toko Surono yang keluar 3 minggu lalu. Damar menatap foto itu lama, kemudian menutup matanya. Mungkin kebenaran yang kita cari justru ada di antara orang-orang yang paling kita percayai. Hujan kembali turun di luar jendela, mengetuk lembut kaca kantor, di udara yang lembab dan berat. Komisaris Damar merasakan sesuatu yang ia benci sekaligus pahami. Kasus ini tidak akan berakhir cepat. Karena kadang, pembunuh bukan orang asing di luar sana, melainkan seseorang yang pernah kita panggil keluarga. Pagi itu, langit malang tertutup awan tebal. Jalanan basah, dan kabut menggantung rendah di atas atap rumah. Komisaris Damar berdiri di depan papan besar di kantornya, menatap foto Reno Prasetya. Pria muda dengan wajah tenang, namun mata yang menyimpan sesuatu, entah penyesalan, entah amarah. Dia mantan pegawai toko Surono, ujar Bribka Randi sambil membuka catatan. Keluar 3 minggu lalu, setelah sering berselisih soal uang. Katanya, dia butuh pinjaman tapi ditolak. Damar mengangguk pelan. Dan sekarang dia menghilang? Ya Pak, kontrakan kosong. Tetangga bilang, sejak malam sebelum kejadian, dia nggak kelihatan lagi. Damar menatap hujan di luar jendela. Kalau dia pergi, pasti meninggalkan jejak. Semua orang yang kabur selalu begitu. Kalau dia pergi tuh, sore hari, tim kepolisian menyusuri gang-gang di daerah Lowokwaru, tempat kontrakan Reno berada. Rumahnya kecil, berdinding semen kusam, dengan halaman yang ditumbuhi rumput liar. Di dalam masih tergantung pakaian kerja yang belum dicuci. Di meja ada amplop kosong bertuliskan tangan, utang lunas. Damar membaca tulisan itu lama. Dia menulis ini sebelum pergi, gumamnya. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Mungkin, di tong sampah belakang rumah, petugas menemukan plastik hitam berisi sarung tangan karet dengan noda merah kering. Damar menatapnya, tanpa berkata-kata. Bau logam samar tercium. Kirim ke laboratorium, katanya datar, dan cek setiap tetes darahnya. Tak jauh dari situ, seorang ibu tua berkerudung datang menghampiri. Saya Bu Lastri, katanya pelan. Saya ibunya Reno. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Reno bukan anak jahat, Pak. Dia cuma lelah. Hidupnya berat. Damar menatapnya dengan empati. Bu, sejak kapan ibu terakhir kali melihat dia? Malam sebelum kejadian. Dia datang. Cuma sebentar. Cuma bilang, Bu, kalau besok saya nggak pulang, jangan cari saya. Air mata jatuh di pipi keriputnya. Saya kira dia cuma marah sama dirinya sendiri. Damar menunduk, hatinya berat. Ia tahu, di balik setiap kejahatan besar, selalu ada penderitaan kecil yang tak terlihat oleh siapapun. 2 hari kemudian, laporan laboratorium tiba. Darah di sarung tangan itu cocok dengan DNA Pak Surono. Sementara di bagian luar sarung tangan, terdapat sidik jari Reno. Semua keraguan sirna. Sore itu juga, tim kepolisian dikerahkan. Informasi terakhir menyebut Reno terlihat di terminal bus tua dekat Pasar Gadang. Terminal itu sudah sepi. Sebagian besar bangkunya berkarat, hanya tersisa pedagang rokok dan beberapa sopir bus malam. Ketika Damar tiba, langit mulai gelap. Ia berjalan perlahan di antara deretan bus kosong, matanya menyapu setiap sudut. Di ujung bangku, ia melihat seseorang duduk dengan kepala tertunduk. Jaket hitam basah oleh hujan, tangan menggenggam tas lusuh. Itu Reno. Reno Prasetya, suara Damar pelan tapi tegas. Reno mendongak perlahan. Matanya kosong, seolah semua cahaya sudah padam dari dalam dirinya. Iya,
Jawabnya. Tak ada perlawanan, tak ada kejutan. Kenapa di sini? Tanya Damar. Reno menatap lantai. Saya mau pergi, Pak. Tapi entah kemana. Dunia ini sudah terlalu sempit buat orang seperti saya. Damar mendekat, duduk di bangku sebelahnya. Hujan menetes dari atap bocor, jatuh ke lantai semen. Reno, katanya lembut. Kau tahu kenapa aku di sini kan? Reno menutup matanya. Saya tahu, Pak. Saya tahu semuanya sudah selesai. Tangannya gemetar, tapi suaranya tenang. Saya cuma ingin mulai lagi, tapi saya salah cara. Damar menatapnya lama. Ada sesuatu di mata pria muda itu, bukan kebencian, melainkan kepasrahan. Ia memberi isyarat pada timnya untuk menurunkan senjata. Tidak usah borgol dia, katanya. Dia sudah terikat oleh rasa bersalah. Ketika Reno digiring ke mobil, hujan mulai reda. Udara terasa dingin, tapi Damar merasa ada sesuatu yang lebih dingin, rasa hampa yang muncul setiap kali kebenaran mulai terungkap. Karena kebenaran, baginya, tidak selalu membawa kedamaian. Kadang, malam itu, di ruang interogasi yang sunyi, Reno duduk dengan tangan terlipat di atas meja. Lampu redup menggantung di atas kepala. Damar duduk di depannya, membuka buku catatan kecil. Kenapa Reno? Tanyanya pelan. Kenapa harus mereka? Reno menarik napas panjang. Saya dulu kerja sama Pak Surono waktu masih remaja. Dia yang ngasih saya makan pertama kali waktu saya nggak punya siapa-siapa. Tapi belakangan, saya gagal, utang banyak, dikejar penagih. Saya minta tolong, tapi dia menolak. Dia bilang, Reno, kalau terus berhutang, kamu nggak akan belajar berdiri. Saya malu, Pak. Saya merasa dia sudah nggak percaya sama saya lagi. Suara Reno pecah. Saya cuma mau dia tahu kalau saya masih bisa. Tapi malam itu, saya kehilangan semuanya. Saya datang bukan untuk membunuh, tapi waktu lihat dia tidur, rasa sakit itu tiba-tiba berubah jadi gelap. Ia menunduk. Setelah tusukan pertama, saya nggak sadar apa-apa lagi. Dan kuntun-kuntunan, makuntun-kuntun, ruangan hening. Damar menatap Reno, hatinya campur aduk antara iba dan marah. Kau tahu, Reno, katanya lirih, kadang manusia tidak mati karena kebencian, tapi karena seseorang berhenti percaya pada harapan. Reno menatapnya, mata basah. Saya nggak minta dimaafkan, Pak. Saya cuma ingin tenang, meskipun cuma di balik jeruji. Saya nggak minta dimaafkan. Damar menutup buku catatannya, lalu berdiri. Tenang bukan berarti bebas, Reno. Tapi, aku harap suatu hari kau benar-benar menemukannya. Saat Reno dibawa pergi, hujan mulai berhenti sepenuhnya. Dari jendela kantor, Damar melihat langit malang yang berawan terang di ujung barat. Dalam hati kecilnya, ia tahu penyelidikan belum berakhir, karena di balik pengakuan sederhana itu, masih ada sesuatu yang belum terucap, dan dalam keheningan itu, kalimat lama kembali terngiang di kepalanya. Kadang, yang paling menakutkan bukan malam, tapi hati manusia yang gelap, yang waraham dan karonaduk. Hujan turun hampir setiap sore di malam minggu itu, seolah langit menolak berhenti menangis untuk keluarga Surono. Di kantor polisi, tumpukan berkas terus bertambah di meja komisaris Damar. Hasil forensik datang pagi itu, dibawa oleh Bribka Randi dengan wajah tegang. Ini laporan lengkapnya, Pak. Damar membuka map berwarna coklat. Membaca perlahan. Setiap kalimat terasa berat. Darah di sarung tangan karet cocok dengan DNA Pak Surono. Sidik jari di bagian luar milik Reno Prasetya. Tidak ada tanda perlawanan di tubuh korban. Luka tusuk dilakukan dengan tangan kanan, satu tikaman presisi di dada kiri. Damar menutup map itu pelan. Semuanya terlalu rapi. Gumamnya. Rapi, Pak? Tanya Randi heran. Ya. Tidak ada kekacauan, tidak ada panik. Ini bukan pembunuhan karena amarah sesaat. Ini sesuatu yang sudah dipikirkan. Ia menatap keluar jendela, melihat butir hujan menetes dari atap ke tanah. Dalam setiap tetesnya,
Ia mendengar suara batin yang lama tak ia dengar, suara penyesalan. Siang itu, ia mendatangi ruang tahanan tempat Reno dititipkan sementara. Di balik jeruji, pria muda itu duduk diam, menatap lantai. Tidak ada perlawanan, tidak ada permintaan. Damar duduk di kursi depan sel, membawa 2 gelas kopi. Ia menyerahkan satu ke penjaga, lalu satu lagi ke Reno. Reno mendongak pelan. "Masih ingat saja, Pak." Damar tersenyum samar. "Sulit melupakan orang yang dulu suka bantu angkut karung beras di toko Pak Surono. Kau kerja keras waktu itu." Damar tersenyum samar. Reno menatapnya lama, lalu mengangguk. "Saya kerja keras karena beliau satu-satunya orang yang percaya saya bisa berubah. Tapi saya malah mengkhianati itu." Suaranya bergetar, tapi wajahnya tetap tenang. "Sekarang setiap malam saya mimpi lihat wajah mereka, Bu Marni, Bagas." Semuanya diam, cuma menatap. Damar menarik napas panjang. "Reno, setiap manusia bisa salah. Tapi tidak semua mau mengakuinya. Itu sudah langkah pertama menuju penebusan." "Penebusan?" Reno tertawa kecil, getir. "Kalau Tuhan masih mau dengar doa orang seperti saya." "Dia selalu dengar," jawab Damar lembut. "Cuma kadang, kita yang berhenti bicara." Keduanya terdiam lama, hanya terdengar bunyi hujan memantul di atap seng. Dalam hening itu, Damar tahu, di balik dosa Reno, ada sesuatu yang tidak terucap, sesuatu yang membuatnya melakukan semua ini, bukan hanya karena utang. Beberapa hari kemudian, sidang pertama dimulai di Pengadilan Negeri Malang. Ruangan penuh sesak. Wartawan menulis cepat, kamera berderet di belakang, dan keluarga korban duduk di barisan depan dengan wajah muram. Reno duduk di kursi terdakwa, tangan terikat, kepala tertunduk. Jaksa membacakan kronologi panjang dengan suara berat. Terdakwa Reno Prasetya terbukti merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap keluarga Surono. Motif sementara, dendam dan tekanan ekonomi. Reno hanya menunduk. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Di barisan belakang, Komisaris Damar duduk diam, memandangi wajah Reno. Dalam bayangan matanya, ia tidak melihat seorang penjahat tapi seorang anak muda yang tersesat. Ketika hakim bertanya, apakah terdakwa menyesal atas perbuatannya, Reno menjawab dengan suara serak, "Penyesalan saya tidak berarti apa-apa, Yang Mulia. Mereka sudah mati." Ruangan mendadak hening. Suara itu menembus jantung semua yang mendengarnya, termasuk Damar. Ia memejamkan mata. Di balik kata-kata itu, ada luka yang lebih dalam dari rasa bersalah, luka karena kehilangan makna hidup. Malamnya, di kantor, Damar menatap papan besar berisi bukti-bukti. Tapi kali ini matanya bukan mencari petunjuk tentang siapa pelaku, melainkan mengapa. Ia mengambil catatan Bu Marni yang ditemukan di rumah korban, berisi doa-doa pendek dan satu kalimat yang menarik perhatiannya. "Setiap kebaikan akan diuji oleh kesedihan. Tapi jangan berhenti berbuat baik, karena kegelapan hanya menang jika kita berhenti menyalakan cahaya." Damar membaca kalimat itu berulang kali. Ia merasakan sesuatu bergetar di dadanya. "Apakah mungkin," gumamnya, "Pak Surono tahu sesuatu sebelum dia mati?" Randi masuk membawa hasil pemeriksaan tambahan. "Pak, kami temukan catatan transaksi sebelum kejadian. Ada transfer uang 70 juta ke rekening Reno. Ada transfer uang 70 juta ke rekening Reno." "Ya, saya tahu," sahut Damar. "Tapi ini aneh, Pak," lanjut Randi. "Uang itu ternyata berasal dari rekening lain atas nama Bambang Triyono." Damar mendongak cepat. "Siapa dia?" "Rekan bisnis lama Pak Surono. Pernah dituduh manipulasi laporan keuangan, tapi tak terbukti." Hening sejenak. Damar menatap catatan itu dengan mata tajam. Reno mungkin membunuh, tapi bukan dia yang menyalakan api pertama. Di luar petir menyambar. Hujan turun deras lagi, seolah langit ingin menyembunyikan sesuatu. Damar menatap keluar jendela, dan dalam bayangan kaca, ia melihat wajah Reno dan Pak Surono, dua orang dari dunia berbeda, tapi terikat oleh satu hal yang sama, rasa kecewa terhadap hidup.
Malam semakin larut. Kantor sepi. Damar duduk sendirian, menatap cangkir kopi yang sudah dingin di tangannya. Dalam diam, ia berbisik, keadilan bisa datang lewat tangan manusia, tapi kedamaian hanya datang lewat hati yang mau memaafkan. Kalimat itu menggantung di udara, bersama bau kopi dan suara hujan yang tak mau berhenti. Dan di luar sana, di balik tembok penjara, seorang pria muda bernama Reno memejamkan mata, mengulang doa yang sama, doa yang belum tentu dikabulkan, tapi tetap ia ucapkan, malam demi malam, di bawah hujan yang tak kunjung reda. Pagi di Malang terasa berat. Langit kelabu, dan embun menempel di kaca jendela kantor polisi. Komisaris Damar berdiri di depan papan bukti, menatap selembar kertas transaksi bank yang kini menjadi pusat pikirannya. 70 juta rupiah. Uang yang berpindah tangan 3 hari sebelum pembunuhan, dari rekening Bambang Triyono ke Pak Surono, lalu ke Reno Prasetya, seperti arus air yang tampak tenang di permukaan, tapi menyimpan pusaran di bawahnya. Bribka Randi masuk membawa secangkir kopi hitam. "Pak, ini hasil tambahan dari bagian ekonomi. Ternyata Bambang Triyono dulu pernah kerja sama dengan Pak Surono dalam usaha bahan bangunan, tapi setelah itu bangkrut." Damar menatap catatan di tangannya. "Bangkrut? Tapi dia masih punya uang sebanyak ini?" Randi mengangguk. "Itu yang aneh. Rekeningnya aktif lagi 2 minggu sebelum pembunuhan." Damar menarik napas dalam-dalam, seperti seseorang yang tahu sesuatu akan terjadi dan sedang menyiapkan jalan keluarnya. Ia menutup map, mengambil mantel, lalu berkata pelan, "Kita ke rumahnya." Rumah Bambang Triyono terletak di pinggiran kota, tidak jauh dari jalan raya besar menuju Batu. Dari luar tampak mewah. Cat tembok masih baru, dan di depan berdiri mobil hitam berdebu. Pria parubaya itu menyambut dengan senyum sopan. "Ah, Komisaris Damar. Sudah lama saya tidak didatangi polisi," katanya, mencoba berkelakar. Damar tersenyum tipis. "Kami hanya ingin beberapa penjelasan, Pak Bambang, tentang transfer uang ke Pak Surono beberapa hari sebelum ia meninggal." Wajah Bambang menegang sepersekian detik, lalu ia tertawa kecil. "Oh, itu. Saya cuma mengembalikan pinjaman lama. Bisnis dulu gagal, jadi saya cicil sedikit-sedikit." "Cicil?" tanya Damar pelan, "tapi jumlahnya penuh, 70 juta dan langsung dikirim sekaligus." Bambang menelan ludah, tersenyum kaku. "Ya, waktu itu saya dapat rezeki, jadi saya lunasi saja." Bambang menelan ludah, 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 Bambang menelan ludah. Damar menatapnya lama tanpa berkedip. Ia tahu bahasa tubuh lebih jujur dari kata-kata. Gerakan tangan Bambang terlalu cepat, senyum terlalu kaku. Ia menyembunyikan sesuatu. "Boleh saya lihat catatan bisnis lama Anda?" tanya Damar tenang. Bambang menunduk. "Sudah lama saya buang semua, Pak. Saya ingin mulai hidup baru." "Semua orang ingin hidup baru," kata Damar, nada suaranya lembut tapi menusuk. "Tapi tidak semua berani bersih." Suasana hening, hanya terdengar suara burung dari halaman belakang. Damar bangkit, menatap sekeliling ruangan yang penuh perabot mahal. "Bagus rumahnya," katanya datar. "Sayang, ada sesuatu di dalamnya yang tidak bisa dibersihkan oleh cat baru." Bambang tidak menjawab. Tatapan matanya gelisah. Ia tahu percakapan itu belum berakhir. Sore harinya, di kantor, Damar membuka arsip lama toko Surono. Ia menemukan laporan stok bahan bangunan, tanda tangan Bambang di beberapa nota, dan satu surat peringatan pajak yang menunjukkan transaksi tidak dilaporkan. "Ini bukan hanya kasus pembunuhan," gumamnya. "Ada sesuatu di balik uang itu." Randi menatapnya ragu. "Pak, maksudnya?" Bambang terlibat. Damar tidak menjawab. Ia menatap foto Reno yang masih terpajang di papan. Reno memang membunuh, tapi mungkin ada tangan lain yang menyalakan api di dalam dirinya. Malam turun pelan.
Hujan kembali datang, membasahi genteng dan jalan-jalan sempit. Damar duduk di ruang kerjanya, menatap keluar jendela. Dalam bayangan kaca, ia melihat dua wajah Reno dan Pak Surono, dua sisi dari dunia yang sama. Satu hidup dalam kekurangan, satu dalam rasa bersalah yang tidak terucap. Ia membuka catatan kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Di halaman kosong, ia menulis, manusia bisa tergelincir karena dua hal, keserakahan dan rasa malu. Dan di antara keduanya, yang paling berbahaya adalah malu. Ia berhenti menulis, menatap kopi yang mulai dingin. Dalam pikirannya, ia membayangkan malam pembunuhan itu. Hujan deras, suara motor, pintu yang terbuka tanpa paksa. Ia bisa merasakan langkah Reno di lantai, napasnya yang berat, dan pisau yang gemetar di tangan. Tapi lebih dari itu, ia merasakan sesuatu yang lain, bayangan seseorang yang berdiri di belakang layar, mungkin tanpa pernah menodai tangannya, tapi ikut menyalakan tragedi. Beberapa hari kemudian, laporan keuangan tambahan tiba dari bank. Ada pola aneh. Sebelum uang itu masuk ke rekening Bambang, ada transfer serupa dari rekening perusahaan tak dikenal di Surabaya. Damar menatapnya lama. Ini bukan sekadar utang pribadi, katanya. Ini rantai uang kotor. Ia berdiri, menatap papan bukti yang kini penuh dengan benang merah. Setiap garis menghubungkan nama yang berbeda, tapi semuanya berpusat pada satu hal, uang. Dan di tengah semua itu, wajah Reno seolah muncul dari bayangan, seakan berkata lirih, saya memang memegang pisau itu, Pak. Tapi siapa yang menaruhnya di tangan saya? Suara itu menggema di kepala Damar hingga malam larut. Ia tahu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kasus ini bukan hanya tentang hukum, tapi tentang nurani. Karena di dunia yang penuh uang kotor dan keputusasaan, kebaikan seringkali kalah bukan oleh kejahatan, tapi oleh diamnya orang-orang baik. Di luar, hujan belum berhenti. Komisaris Damar menutup lampu kantornya, tapi pikirannya masih menyala. Dalam gelap, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kebenaran jarang lahir dari cahaya. Kadang, ia tumbuh perlahan dari lumpur. Tempat di mana manusia belajar mengenal dirinya sendiri. Kadang, pagi di Malang diselimuti kabut tebal, jalanan basah masih menyimpan jejak malam sebelumnya. Komisaris Damar datang ke musola kecil di belakang pasar, tempat seorang wanita renta sedang duduk di pojok, memegang tas kain lusuh. Itulah Bu Lastri. Tubuhnya kecil, namun mata tuanya menyimpan sesuatu, bukan sekadar kesedihan, tapi juga keberanian untuk mengingat. Assalamualaikum, Bu Lastri. Sapa Damar pelan. Wanita itu menoleh, suaranya lembut tapi bergetar. Waalaikumsalam, saya kira Bapak tidak akan datang. Damar duduk di sampingnya. Saya ingin dengar cerita Ibu tentang Reno. Bu Lastri menarik napas panjang. Reno anak yang baik, Pak. Tapi sejak kecil, dia sering merasa tidak cukup baik untuk dunia. Dia tidak pernah punya ayah. Dan waktu masih remaja, dia sering kelaparan. Sampai suatu hari, Pak Surono menemuinya di jalan, mengajaknya kerja di toko, memberi makan, memberi tempat tidur. Reno bilang, Pak Surono itu malaikat, Bu. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Tapi setelah bisnisnya gagal, dia malu. Dia datang ke rumah, bilang utang makin banyak. Saya cuma bisa bilang, sabar, Nak, semua bisa dicari jalan. Tapi malam sebelum kejadian, dia datang lagi. Dia menangis. Katanya, Bu, saya nggak kuat. Dunia terlalu sempit untuk orang miskin seperti kita. Bu, 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 Bu. Dia peluk saya lama sekali, lalu pergi tanpa menoleh. Suara Bu Lastri pecah. Saya tahu dia akan berbuat sesuatu. Tapi saya takut, Pak. Saya takut kehilangan dia. Dan ternyata saya benar. Damar menatap wanita tua itu lama, lalu menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Kadang kebenaran yang paling berat justru keluar dari hati seorang ibu. Sebelum ia pergi, Bu Lastri menyerahkan amplop kecil. Ini, waktu polisi datang ke rumah, saya temukan di saku jaket Reno. Saya tidak tahu ini apa, tapi mungkin Bapak perlu membacanya. Amplop itu basah, kertas di dalamnya mulai pudar.
Tulisan tangan halus terbaca samar. Untuk Bu Marni. Dari Reno. Siang harinya, Damar membuka amplop itu di kantornya. Hujan turun di luar jendela, membuat ruangan terasa lebih sunyi. Surat itu singkat. Hanya beberapa baris. Bu Marni, kalau ibu baca surat ini, mungkin saya sudah tidak pantas dipanggil manusia baik. Saya datang bukan untuk mencuri, tapi untuk meminta maaf dengan cara saya sendiri. Saya cuma ingin Bapak tahu, saya nggak pernah benci. Saya cuma malu, dunia yang kecil ini bikin saya sesak. Tapi Bapak dan Ibu selalu jadi cahaya saya. Tapi harus ya liman, ya tumanmi, maafkan saya, Bu, Reno. Damar menatap tulisan itu lama, lalu menutup matanya. Apa yang terjadi malam itu bukan hanya pembunuhan, gumamnya. Itu jeritan dari seseorang yang sudah kehilangan tempat untuk pulang. Beberapa hari kemudian, petugas forensik mengembalikan kotak barang sitaan dari rumah korban. Di dalamnya ada buku doa milik Bu Marni, buku tua dengan sampul kain coklat. Saat Damar membukanya, selembar kertas kecil jatuh dari antara halaman. Tulisan tangan halus berisi pesan yang tampak ditulis beberapa hari sebelum kematian. Ya Allah, kalau ujian ini datang, jangan biarkan kami membenci. Beri kami hati yang tetap bisa berbuat baik, meski kami disakiti. Kalau ada orang yang datang dengan gelap, jadikan rumah ini tetap cahaya bagi dia. Damar menatap kertas itu dengan mata berkaca. Ia menunduk, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah doa itu melintasi waktu, mencoba menenangkan jiwa seseorang yang kini duduk di balik jeruji besi. Malamnya, Damar duduk di teras rumah dinasnya. Hujan turun lagi, menetes di ember-ember tua di halaman. Ia memandangi amplop dari Bu Lastri dan surat dari Bu Marni, dua tulisan dari dua hati yang berbeda, tapi keduanya berbicara hal yang sama, tentang cinta yang tak sempat diucapkan, dan pengampunan yang lahir dari luka. Ia menulis di buku catatannya, mungkin manusia tidak bisa memilih hidupnya, tapi bisa memilih bagaimana memaafkan. Dan kadang, pengampunan adalah bentuk keadilan yang paling sunyi. Dalam diam, ia tahu kasus ini belum selesai. Uang 70 juta itu masih menjadi rahasia, dan Bambang Triyono masih bebas berjalan di luar sana. Namun malam itu, di tengah hujan yang jatuh pelan, Damar belajar sesuatu, bahwa kebenaran tidak hanya ditemukan di ruang sidang, tapi juga di dalam hati seorang ibu yang masih mendoakan anaknya yang sudah membunuh. Hujan terus turun, dan setiap tetesnya seolah menjadi saksi bahwa di dunia yang kejam ini masih ada doa yang bisa menyembuhkan luka paling dalam. Sore itu, langit malang berwarna abu-abu kehijauan. Udara lembab, angin membawa aroma tanah basah dari kebun belakang kantor polisi. Komisaris Damar berdiri di depan jendela, memandangi hujan yang turun perlahan. Di tangannya, dua surat terlipat rapi, surat dari Reno dan doa dari Bu Marni. Ia membacanya lagi dan lagi, seperti seseorang yang berusaha memahami makna di balik kalimat yang sederhana tapi tajam. Bribka Randi datang tergesa. Pak, kami sudah dapat laporan tambahan dari bank. Rekening perusahaan yang kirim uang ke Bambang Triyono ternyata perusahaan fiktif. Namanya tidak terdaftar di data resmi. Damar menatapnya lama. Siapa yang buat rekening itu? Siapa yang buat rekening itu? Masih diselidiki, Pak. Tapi alamatnya di Surabaya, dan ditemukan tanda tangan digital, mirip dengan tanda tangan Bambang sendiri. Masih diselidiki. Damar diam beberapa saat, lalu menaruh surat di mejanya. Dia tidak sekadar pengusaha gagal, Randi. Dia orang yang tahu bagaimana memanfaatkan orang lain tanpa menyentuh darahnya sendiri. Ia mengambil mantel, menepuk bahu bawahannya. Kita ke rumah Bambang lagi. Rumah itu tampak tenang. Pagar hitam berkarat, lampu teras berkelap-kelip di bawah gerimis. Damar dan Randi masuk dengan izin sopan, disambut istri Bambang yang tampak gugup. Pak Bambang di belakang sedang menulis laporan usaha, katanya. Damar mengangguk. Kami hanya ingin berbicara sebentar. Bambang keluar beberapa menit kemudian, mengenakan batik rapi, senyum teratur di wajahnya. Ah, Komisaris Damar lagi.
Katanya dengan nada ringan. Masih tentang uang itu? Masih, jawab Damar. Tapi bukan soal nominalnya. Soal hati nurani di baliknya. Bambang tertawa kecil. Hati nurani? Waduh, kalau semua urusan bisnis pakai hati nurani, Pak, mungkin kita semua sudah bangkrut. Nada suaranya terdengar ringan, tapi matanya tajam. Damar memperhatikan setiap gerakannya, setiap kedipan yang terlalu cepat. Ia lalu meletakkan beberapa lembar kertas di meja. Ini bukti, Pak Bambang. Rekening yang mengirim uang ke Bapak dibuat dengan identitas palsu, tapi tanda tangan digitalnya sama persis dengan Bapak. Bambang menatap kertas itu, lalu tersenyum kaku. Saya tidak tahu menahu soal itu. Dunia digital kadang bisa menipu. Damar mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, tapi yang tidak bisa menipu adalah cara seseorang memandang. Mata mereka bertemu. Untuk beberapa detik, udara di ruangan itu terasa berat. Lalu Bambang berkata pelan, Pak Damar, saya ini hanya orang tua yang ingin hidup tenang. Kalau Bapak cari pelaku sebenarnya, dia sudah di penjara. Anak itu Reno sudah mengakukan. Dia Purkatu 2. Mandu Bapak cari Noah. Ya, jawab Damar tenang. Dia mengaku. Tapi saya tidak pernah percaya kebenaran berhenti di ruang interogasi. Bambang menatapnya tajam, lalu tertawa pendek. Hati-hati, komisaris. Kadang terlalu banyak mencari kebenaran hanya membuat Bapak kehilangan tidur. Tidur saya memang jarang nyenyak. Jawab Damar pelan. Tapi hati saya masih tenang. Suasana menjadi senyap. Hanya suara hujan yang menetes di atap seng. Damar bangkit, merapikan jasnya. Terima kasih, Pak Bambang. Kita akan bertemu lagi, saya yakin. Bambang menatapnya dengan senyum dingin. Kalau begitu, semoga pertemuan berikutnya lebih menyenangkan. Dalam perjalanan pulang, Randi berkata pelan. Pak, saya rasa dia tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Ya, jawab Damar singkat. Orang seperti Bambang tidak butuh pisau untuk membunuh. Dia cukup memberi alasan kepada orang lain untuk kehilangan akalnya. Mobil melaju pelan di bawah gerimis. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning ke permukaan jalan yang basah. Damar menatap keluar, wajahnya letih tapi matanya tetap tajam. Randi, katanya tiba-tiba. Kau tahu kenapa aku masih jadi polisi setelah semua ini? Randi menoleh. Kenapa, Pak? Karena aku masih percaya bahwa setiap kebohongan, sekecil apapun, selalu meninggalkan bayangan, dan bayangan itu akhirnya akan berbicara. Malamnya, di rumah dinasnya, Damar duduk di ruang tamu yang diterangi lampu kecil. Ia membuka catatan lama kasusnya, lalu menulis, Bambang Triyono, bukan pelaku pembunuhan, tapi mungkin sumber api. Reno hanya lilin kecil yang terbakar terlalu cepat. Ia menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku. Di luar, suara azan maghrib menggema lembut. Damar berdiri, mengambil wudhu, dan berdoa singkat. Saat ia menunduk, dalam hatinya ada rasa getir yang sulit dijelaskan campuran antara amarah dan iba. Ya Allah, jika Engkau memberi cahaya untuk menyingkap kegelapan, berilah juga kekuatan untuk tidak terbakar oleh cahaya itu sendiri. Sementara itu, di dalam sel tahanan dingin, Reno menatap langit-langit yang lembab. Dalam benaknya, suara Pak Surono masih terngiang. Kalau kamu mau hidup tenang, belajar percaya lagi. No. Ia memejamkan mata, dan dari sudut matanya menetes air bukan hanya air penyesalan, tapi juga kesadaran bahwa mungkin, di balik semua yang ia lakukan, ada orang lain yang seharusnya ikut duduk di kursi pengadilan. Dan di luar, hujan belum berhenti. Bayangan seseorang yang tersenyum dingin di rumah besar itu masih berdiri tegak tanpa noda darah, tapi dengan tangan yang sama-sama kotor. Malam turun cepat di Malang. Langit tampak berat, menahan hujan yang belum juga jatuh. Di ruang kerjanya, Komisaris Damar menatap papan besar, berisi benang merah yang bersilangan antara foto, angka, dan potongan laporan bank. Ia mengusap wajahnya, lalu menyalakan lampu meja. Sinar kuning temaram membuat ruangan terasa seperti sarang pikiran yang belum selesai.
Di tengah keheningan itu, Bribka Randi masuk membawa map tebal. "Pak, ini hasil penyelidikan dari tim siber. Kami menelusuri jejak digital rekening perusahaan fiktif yang mentransfer uang ke Bambang." Damar mengangkat kepala. Nama perantara yang mendaftarkan rekening itu ternyata mantan staf Bambang sendiri. Tapi yang lebih menarik, kami menemukan rekaman suara pesan suara lama dari nomor Bambang dikirim ke Reno 3 hari sebelum pembunuhan. Randi menaruh flash disk di atas meja. "Isinya pendek, Pak. Tapi sepertinya penting." Damar menyambungkannya ke laptop. Dari speaker kecil terdengar suara berat, pelan namun tegas. "Mata Mang Tuman Mastia." Damar menyambungkannya ke laptop. "No. Jangan khawatir. Urusan itu biar saya selesaikan. Kau cuma perlu ambil yang seharusnya milikmu. Sisanya biar beres sendiri." "No. No, jangan khawatir," kata Armato, "biar beres sendiri." Suara itu berhenti di situ. Damar menatap layar kosong beberapa detik. Ini bukan kebetulan. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di depan meja. Kalimat itu bisa diartikan macam-macam. Tapi aku tahu nada orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Bambang memberi umpan, dan Reno menelan semuanya. "Bambang memberi umpan," kata Ana. Randi mengangguk pelan. "Kalau begitu, artinya Reno dimanfaatkan?" Damar memandangi jendela yang mulai berembun. "Bukan cuma dimanfaatkan. Dia dijebak oleh rasa malu yang ditanamkan." Keesokan paginya, Damar memutuskan untuk mengunjungi Reno lagi di tahanan. Lorong penjara lembab, bau karat dan sabun cuci campur jadi satu. Saat pintu besi dibuka, Reno sedang duduk di lantai, menatap tanah. Ia menoleh pelan ketika mendengar langkah Damar. "Pagi, Pak Komisaris," suaranya serak. "Pagi, No. Aku perlu tanya sesuatu." Damar duduk di bangku besi. "Kau pernah bicara dengan Bambang Triyono sebelum malam kejadian?" Reno diam, lalu mengangguk. "Iya. 2 atau 3 hari sebelumnya. Dia datang ke rumah kontrakan saya. Dia bilang, Pak Surono punya uang yang seharusnya milik saya. Dia minta saya ambil, katanya cuma untuk menuntut hak saya." Damar menatapnya dalam. "Dan kau percaya?" Reno menunduk. "Saya bodoh, Pak. Saya pikir itu jalan keluar. Saya sudah dikejar penagih utang, dikejar rasa malu. Waktu itu, saya cuma mau tenang, meski sesaat. Saya nggak tahu kalau itu akan berakhir begini." Hening lama mengisi ruangan. Damar menatap wajah muda di depannya kusut, tapi jujur, ia merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Kemarahan, iba, dan rasa bersalah bercampur jadi satu. "Reno," katanya pelan, "kalau kau diberi kesempatan, apa yang akan kau ubah?" Reno tersenyum pahit. "Saya akan belajar bicara, Pak. Bukan diam sampai dunia memaksa saya berteriak dengan cara yang salah." Kata-kata itu menancap di hati Damar. Ia tahu, kebenaran yang ia cari bukan sekadar pembuktian hukum, tapi upaya menebus sesuatu yang sudah lama hilang dalam sistem. Kemampuan untuk mendengarkan sebelum semuanya terlambat. Sore harinya, Damar memanggil tim kecilnya untuk rapat tertutup. Ia meletakkan semua bukti di meja, hasil digital forensik, rekaman suara, laporan bank, dan surat Reno. "Dengar baik-baik," katanya. "Reno bersalah. Ya, tapi kasus ini tidak berhenti di dia. Kita punya bukti Bambang ikut bermain dengan uang haram yang disamarkan lewat bisnis Surono. Dia butuh orang yang bisa disalahkan. Dan Reno jadi korban sempurna gagal, putus asa, dan butuh uang." Seorang anggota tim bertanya, "Tapi, Pak, semua bukti belum cukup kuat untuk dakwaan langsung." Damar mengangguk. "Benar. Itu sebabnya kita tidak akan menyerang dari depan. Kita seret dari sisi yang dia kira aman. Pajak dan transaksi ilegal. Biarkan hukum pelan-pelan menggigit." Randi tersenyum tipis. "Berarti kita buka bab baru?" "Ya, Pak." Damar menatap langit di luar jendela, di mana cahaya sore menembus hujan tipis seperti benang emas.
Bukan bab baru, katanya lirih. Ini bab yang seharusnya ditulis sejak awal. Malam tiba, dan kota Malang tenggelam dalam keheningan. Damar duduk sendirian di ruang kerja, lampu temaram menyorot wajahnya yang letih. Di hadapannya, dua foto berdampingan, Reno dengan mata kosong, dan Bambang dengan senyum sopan yang menipu. Ia mengambil pulpen dan menulis di buku catatannya. Kebenaran tidak selalu bersinar terang. Kadang ia muncul sebagai percikan kecil dalam gelap, tapi cukup untuk membakar semua topeng yang manusia pakai. Ia menutup buku itu, lalu mematikan lampu. Di luar, hujan akhirnya turun deras. Mengguyur atap, membasuh debu jalanan dan mungkin, sedikit, membasuh hati yang lelah. Dan di antara suara hujan yang tak berujung, Damar tahu satu hal, perjuangannya belum selesai. Karena di dunia yang dibangun dari kebohongan kecil, menemukan kebenaran adalah pekerjaan seumur hidup. Langit Malang sore itu berwarna kelabu keperakan. Hujan belum turun, tapi udara sudah lembab, berat seperti menyimpan kabar buruk. Komisaris Damar berdiri di depan jendela ruangannya, menatap jalan yang ramai dengan kendaraan berlalu lalang. Di meja, tumpukan berkas tentang Bambang Triyono sudah lengkap, laporan rekening fiktif, bukti transfer, rekaman suara, dan kesaksian Reno. Bribka Randi masuk tergesa. "Pak, surat penangkapan sudah turun, jaksa sudah setuju." Damar menatapnya pelan. "Baik, kita berangkat malam ini." Rumah Bambang di pinggiran kota masih tampak sama, tenang, mewah, dan tertata rapi. Terlalu rapi untuk seseorang yang tahu rahasianya akan terbuka. Ketika tim Damar tiba, pintu dibuka oleh asisten rumah tangga yang gemetar. "Pak Bambang di ruang kerja, Pak." "Sejak tadi tidak keluar." "Sejak tadi tidak keluar." "Pak Bambang di ruang kerja, Pak Bambang di ruang kerja." Mereka masuk pelan. Di dalam, Bambang duduk di kursi besar, menatap jendela yang terbuka. Hujan mulai turun, menetes perlahan di luar sana. Ketika Damar melangkah masuk, pria itu tersenyum tenang. "Saya tahu kalian akan datang." Damar tidak menjawab. Ia hanya berdiri di hadapan pria itu, menatapnya dalam-dalam. "Bambang Triyono, Anda ditangkap atas dugaan pencucian uang dan keterlibatan dalam manipulasi yang memicu kasus pembunuhan keluarga Surono." Bambang menghela napas panjang. "Kalimat yang panjang sekali, komisaris. Tapi izinkan saya bertanya." Bambang menghela napas panjang. "Apa bedanya saya dengan mereka yang membeli keadilan di tempat lain?" "Bedanya," jawab Damar tenang. Bambang tertawa kecil. "Lucu. Tapi tahukah Anda, Damar? Tidak ada yang benar-benar bersih di dunia ini. Saya hanya memanfaatkan celah yang sudah disediakan oleh sistem kalian sendiri." Damar menatapnya tanpa ekspresi. "Mungkin. Tapi malam ini giliran Anda menanggung akibatnya." Dua petugas mendekat, memasangkan borgol di tangan Bambang. Namun sebelum dibawa keluar, pria itu berkata pelan, "Kau pikir Reno membunuh karena aku?" "Tidak, komisaris. Dia membunuh karena malu, dan malu itu lahir dari dunia yang tidak memberi tempat untuk orang gagal." Damar berhenti sejenak, menatap mata pria itu. Ada kebenaran dalam kata-kata sinisnya, kebenaran yang membuat dada Damar sesak. "Tapi kau yang menyalakan apinya," jawabnya lirih. "Dan sekarang, kau harus ikut terbakar." Bambang tersenyum dingin. "Mungkin, tapi ingat, bahkan api pun butuh udara untuk hidup. Dan udara itu adalah diamnya manusia seperti kau." Kalimat itu menggema di kepala Damar bahkan setelah Bambang dibawa pergi. Hujan turun deras, membasahi tanah, membasuh segala debu, tapi tidak cukup untuk membersihkan hati manusia. Malamnya, Damar duduk sendirian di ruang interogasi yang kini kosong. Di meja, masih tersisa kopi dingin yang belum disentuh. Ia menatap cermin besar di depan kursi, tempat di mana wajah para pelaku biasa ia lihat. Kali ini, yang ia lihat hanyalah dirinya sendiri. Ia teringat wajah Reno, muda, letih, tapi jujur dalam penyesalannya. Ia juga teringat kata-kata Bambang.
Malu itu lahir dari dunia yang tidak memberi tempat untuk orang gagal. Dan, untuk pertama kalinya, Damar bertanya dalam hati, apakah keadilan yang ia perjuangkan benar-benar menyembuhkan luka, atau hanya memindahkan penderitaan dari satu manusia ke manusia lain? Hujan di luar menetes makin deras, seperti suara jarum jam yang tak mau berhenti. Keesokan harinya, berita penangkapan Bambang Triyono tersebar di seluruh media. Judul-judul besar menghiasi layar televisi. Pengusaha ternama terlibat kasus pencucian uang di balik pembunuhan bekas rekannya. Warga bersorak, media bersuara, tapi Damar hanya diam. Baginya, kemenangan ini terasa hampa. Ia melihat Reno dari balik kaca penjara pemuda itu kini lebih tenang, tapi matanya kosong. Ia sudah tahu Bambang ditangkap, tapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia tetap akan dihukum mati kan, Pak? Tanya Reno lirih. Prosesnya masih panjang, jawab Damar. Tapi kebenaran akhirnya muncul. Reno tersenyum tipis. Kebenaran tidak pernah datang tepat waktu, Pak. Kadang, dia baru datang setelah semua orang berhenti menunggu. Damar terdiam. Kata-kata itu menusuknya lebih dalam dari yang ia sangka. Ia tahu Reno benar. Dunia seringkali terlambat memberi cahaya bagi mereka yang sudah tenggelam dalam gelap. Malamnya, Damar pulang dengan langkah berat. Ia menatap kota Malang, dari kejauhan lampu-lampu jalan berkelip seperti bintang yang tidak yakin akan sinarnya. Di tangannya, surat dari Bu Lastri yang baru tiba lewat pos. Tulisan tangan tua itu bergetar, tapi penuh ketulusan. Terima kasih sudah menegakkan kebenaran, Pak. Tapi tolong jangan berhenti di situ. Saya tidak ingin anak saya hanya diingat sebagai pembunuh. Tolong ingat dia juga sebagai manusia. Damar menutup surat itu pelan. Ia menatap langit, lalu berbisik, saya janji Bu, saya akan ingat dia. Di luar, hujan reda. Udara terasa segar, seperti napas baru setelah badai panjang. Tapi di dalam hati Damar, badai belum berakhir. Karena ia tahu tugasnya bukan hanya menangkap pelaku, tapi juga menjaga agar dunia tidak berhenti peduli sebelum semuanya terlambat. Dan di malam itu, di bawah sinar lampu jalan yang redup, Komisaris Damar akhirnya sadar bahwa keadilan sejati bukan hanya tentang siapa yang bersalah, melainkan tentang siapa yang masih punya hati untuk mendengar jeritan yang tak terdengar. 2 minggu setelah penangkapan Bambang Triyono, ruang sidang di Pengadilan Negeri Malang dipenuhi aroma tinta, kertas, dan rasa tegang yang nyaris tak terlihat. Kursi-kursi penuh oleh wartawan, aparat, dan warga yang penasaran. Di barisan depan, Komisaris Damar duduk diam, memandangi sosok pria berbatik di kursi terdakwa Bambang yang tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Di luar gedung, hujan turun pelan, membasuh halaman yang penuh jejak kaki. Di dalam ruangan, hanya suara ketukan palu hakim yang terdengar. Sidang perkara Bambang Triyono dibuka, suara hakim bergema tenang. Jaksa membacakan dakwaan dengan nada berat. Ia menyebutkan pasal demi pasal, pencucian uang, manipulasi laporan, dan peran tak langsung dalam memicu pembunuhan keluarga Surono. Setiap kata terasa seperti batu yang dilempar ke danau sunyi, menimbulkan riak, tapi tak ada yang berani bergerak. Bambang duduk tegak, menatap lurus ke depan. Ia tidak membantah, tidak pula membela diri. Ketika hakim menanyakan apakah ia mengakui perbuatannya, Bambang menjawab pelan, saya hanya melakukan apa yang dunia ajarkan. Bertahan dengan cara apapun. Hening panjang menyelimuti ruangan. Kalimat itu sederhana, tapi membuat banyak orang menunduk. Karena dalam setiap kata, ada cermin yang memantulkan wajah mereka sendiri. Damar memejamkan mata sejenak. Dalam kepalanya, suara Reno terdengar lagi. Suara Reno terdengar lagi. Saya cuma mau tenang, Pak, tapi saya salah cara. 2 kalimat dari 2 pria yang berbeda tapi nadanya sama. Keduanya adalah manusia yang kalah melawan dunia. Sidang berlangsung berjam-jam. Jaksa menunjukkan bukti-bukti, rekaman suara, dokumen transaksi, dan laporan keuangan fiktif. Bambang tetap diam. Hanya sesekali ia tersenyum seolah semua ini sudah ia duga. Ketika giliran pembelaan tiba, pengacaranya berbicara dengan nada datar.
Klien kami memang melakukan kesalahan administratif tapi tidak ada bukti langsung bahwa ia berniat mendorong pembunuhan. Semua tindakan korban adalah keputusan pribadi. Damar menatap pengacara itu lama. Di hatinya ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Ia tahu hukum akan tetap berbicara dengan bahasa yang kaku sementara hati manusia tidak. Di sudut ruangan, Bu Lastri duduk dengan kerudung abu-abu. Tubuhnya gemetar tapi matanya tegak. Ia datang bukan untuk membenci, tapi untuk memastikan anaknya tidak dilupakan. Ketika Damar menghampirinya di sela istirahat sidang, wanita itu berbisik pelan, "Bapak, saya tidak ingin dia dihukum berat, saya hanya ingin dia tahu. Hidup yang ia rusak masih bisa memaafkan." Damar hampir tidak bisa menjawab. Hanya matanya yang bergetar. "Bu, dunia butuh lebih banyak orang seperti ibu," katanya lirih. Wanita itu tersenyum lemah. "Tidak, Pak. Dunia cuma butuh orang-orang yang mau mendengar. Butuh orang-orang yang mau mendengar." Hari demi hari, sidang berlanjut. Media menulis kisah itu dengan berbagai judul, kebenaran di balik uang kotor, bisnis, dosa, dan dendam. Polisi yang tidak bisa tidur. Nama Damar muncul di banyak artikel. Disebut sebagai penyelidik yang menegakkan keadilan. Tapi setiap kali ia membaca berita itu, dadanya terasa kosong. Ia tahu dunia hanya mencintai cerita yang selesai. Padahal bagi dirinya, kisah ini belum berakhir. Reno masih di penjara, menunggu vonis mati. Bambang kini duduk di kursi terdakwa, tapi wajahnya tetap tenang, bahkan damai. Sementara Bu Lastri masih datang ke masjid setiap malam, membaca doa untuk dua keluarga anaknya dan keluarga Surono. Damar sering bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang lebih suci? Orang yang memegang hukum atau orang yang memaafkan tanpa batas? Pada sidang terakhir, hujan turun deras. Hakim mengetuk palu, membacakan putusan dengan suara tegas tapi bergetar. Terdakwa Bambang Triyono terbukti bersalah melakukan manipulasi keuangan dan turut memicu tindak kriminal yang menyebabkan kematian. Dengan ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ruangan hening, Bambang tidak bereaksi. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Setiap orang akhirnya membayar, entah dengan uang, waktu, atau hati." Damar memandangi sosok itu, lalu menatap langit di luar jendela pengadilan. Hujan masih turun, membasahi kaca dengan lembut, seolah langit sedang menangis untuk semua jiwa yang hilang arah. Malamnya, Damar kembali ke rumah dinasnya. Ia membuka jendela, membiarkan udara dingin masuk bersama aroma tanah basah. Di meja, ada dua benda yang kini ia simpan berdampingan. Foto keluarga Surono dan surat terakhir dari Reno. Ia menatap keduanya lama, lalu menulis di buku catatannya. Keadilan di mata hukum mungkin sudah ditegakkan, tapi di mata hati, sidang ini belum selesai. Karena di balik setiap kejahatan, selalu ada seseorang yang hanya butuh didengarkan sebelum terlambat. Lampu kecil di mejanya berkelip seperti lilin yang hampir padam. Di luar, hujan terus turun, menulis kisahnya sendiri di jendela. Dan di dalam ruangan itu, Komisaris Damar akhirnya menyadari satu hal, bahwa pekerjaan seorang penyidik bukan hanya mencari pelaku, tetapi menjaga agar manusia tidak berhenti percaya pada kebaikan. Malam di Malang turun perlahan. Langit tampak bersih setelah hujan panjang, tapi tanah masih lembab, menyimpan sisa aroma air dan daun basah. Di rumah dinasnya yang kecil, Komisaris Damar duduk di meja kayu tua, menatap secangkir kopi yang sudah dingin sejak lama. Di hadapannya, amplop cokelat lusuh dengan cap penjara Nusa Kambangan. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan sederhana di pojok kanan bawah, "Untuk Bapak Damar, orang yang mendengarkan saya." Jantungnya berdetak pelan tapi berat. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati, seolah takut merusak sesuatu yang lebih rapuh dari kertas. Di dalamnya ada 3 lembar surat ditulis dengan tinta hitam yang mulai pudar. Damar membaca perlahan, kata demi kata. "Pak Damar, saya tidak tahu apakah surat ini akan sampai, tapi saya ingin menulis. Karena mungkin ini satu-satunya cara saya bicara sebelum dunia melupakan saya. Di dalam penjara, waktu berjalan pelan, Pak. Pelan sekali. Setiap jam seperti hari,
setiap malam seperti tahun. Tapi anehnya, di tempat yang sepi seperti ini, saya mulai mengingat semua hal kecil yang dulu saya abaikan. Suara anak kecil tetangga yang tertawa, aroma nasi goreng dari dapur Bu Ratna, bahkan senyum Hendra saat memberi saya bonus kecil di hari Lebaran. Saya baru sadar, saya tidak kehilangan uang, Pak. Saya kehilangan manusia-manusia yang pernah peduli pada saya. Dan ketika itu hilang, saya mulai membenci dunia. Tapi waktu saya melihat mata ibu di ruang sidang, saya tahu masih ada seseorang yang mencintai saya meski saya tidak pantas dicintai. Itu yang membuat saya tenang. Saya tidak berharap diampuni, Pak. Saya hanya ingin ibu bisa tidur tanpa menangis lagi. Dan kalau Bapak membaca ini, tolong katakan pada dunia bahwa saya tidak membunuh karena benci, tapi karena saya berhenti percaya bahwa kebaikan bisa menyelamatkan orang seperti saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya waktu orang lain sudah berhenti peduli. Salam, Reno. Damar menutup surat itu perlahan. Matanya terasa berat, tapi bukan karena lelah, karena sesuatu di dalam dirinya perlahan retak. Ia menatap jendela, hujan sudah benar-benar berhenti, menyisakan embun di kaca. Suara jangkrik di luar terdengar seperti napas bumi yang mencoba berdamai dengan malam. Keesokan paginya, Damar memutuskan untuk mengunjungi Bu Lastri. Rumah kecil itu tetap sama, tembok retak, halaman bersih, dan aroma teh melati yang samar. Ketika pintu dibuka, Bu Lastri tersenyum lembut. "Sudah lama Bapak enggak datang," katanya pelan. "Maaf, Bu. Saya baru terima surat dari Reno," jawab Damar. Damar. Wanita tua itu menatapnya lama, lalu berkata, "Dia menulis juga untuk saya. Katanya dia tenang sekarang. Dia cuma takut saya sendirian." Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tenang. "Setiap malam saya berdoa, bukan supaya dia diampuni, tapi supaya Tuhan tahu, anak saya pernah mencoba menjadi baik, meski caranya salah." Damar terdiam. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjawab itu. Ia hanya mengangguk pelan dan menatap halaman depan yang kini ditumbuhi bunga kertas berwarna ungu. "Pak Damar," kata Bu Lastri lagi, "Bapak tahu apa yang paling saya pelajari dari semua ini?" "Apa, Bu?" "Bahwa kadang Tuhan tidak menolong kita keluar dari kegelapan, tapi memberi seseorang untuk menyalakan lilin di sana." Damar menunduk. Kalimat itu terasa seperti doa yang menembus seluruh dadanya. Ia tahu mungkin lilin itu kecil, tapi bagi seseorang yang tersesat seperti Reno, cahaya sekecil itu cukup untuk membuatnya mengingat kembali kemanusiaannya. Sore itu, saat Damar berjalan pulang, matahari menembus awan, memantulkan warna keemasan di jalan yang masih basah. Ia berhenti di tepi jalan, menatap langit yang perlahan bersih. Dalam pikirannya, suara Reno bergema lembut, "Saya berhenti percaya pada kebaikan." Damar menggenggam surat itu di saku jaketnya dan berbisik pelan, "Kalau begitu, biar saya yang percaya untuk kita berdua, no." Langkahnya ringan sore itu. Ia tahu dunia tidak akan berhenti melahirkan orang-orang seperti Reno, mereka yang kalah oleh hidup, tapi masih menyimpan sedikit cahaya di dalam luka. Dan selama masih ada seseorang yang mau mendengarkan, selama masih ada satu lilin yang menyala di kegelapan, maka mungkin keadilan belum benar-benar mati. Malamnya, di rumah dinas yang tenang, Damar menyalakan lilin kecil di meja, bukan untuk penerangan, tapi untuk mengenang. Ia menulis di buku catatannya, keadilan tidak selalu datang lewat vonis. Kadang, ia datang lewat surat dari seseorang yang akhirnya belajar memaafkan dirinya sendiri. Lalu ia menutup buku itu, memandangi nyala lilin yang bergetar di udara. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai bukan karena kasusnya selesai, tapi karena hatinya akhirnya mengerti bahwa tugas seorang manusia bukan menghapus dosa dunia, melainkan menjaga agar cahaya kecil di hati tak padam sebelum waktunya. Sudah hampir setahun sejak kasus itu berakhir. Musim hujan kembali datang ke Malang, tapi kali ini langit tampak lebih tenang. Air hujan yang jatuh di atap tidak lagi membawa kenangan kelam, melainkan semacam irama yang menenangkan. Komisaris Damar kini bertugas di Jakarta,
di divisi investigasi pusat. Kantornya besar, dingin, dan penuh dengan laporan dari seluruh Indonesia. Tapi di atas mejanya masih ada satu benda yang tak pernah ia pindahkan. Foto keluarga Surono dan surat Reno yang telah dilipat rapi di dalam bingkai kaca kecil. Setiap kali ia menatapnya, ia teringat janji yang ia buat di malam penuh hujan untuk tidak melupakan mereka dan untuk terus mencari cahaya di balik kegelapan. Sore itu, setelah rapat panjang, Damar menerima surat elektronik dari seorang rekan lama di Malang. Subjeknya singkat, undangan. Peresmian Yayasan Cahaya Harapan. Ia membaca cepat, dan matanya berhenti di satu baris kecil di bagian bawah. Didirikan oleh Bu Lastri bersama keluarga almarhum Surono untuk membantu keluarga miskin yang terjebak utang dan depresi. Damar terdiam lama. Rasanya seperti melihat bunga tumbuh di atas tanah bekas kuburan, sesuatu yang mustahil tapi nyata. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk kembali ke Malang akhir pekan itu. Hari Sabtu pagi, udara Malang lembut dan basah. Langit cerah dengan awan putih menggantung di atas pegunungan jauh. Gedung kecil berwarna biru muda berdiri di pinggir jalan sederhana, tapi bersih dan penuh kehidupan. Di depan gedung itu tergantung papan kayu bertuliskan, Yayasan Cahaya Harapan, dari luka lahir kebaikan. Anak-anak kecil berlarian di halaman, tertawa sambil membawa balon berwarna. Di antara mereka, Bu Lastri duduk di kursi panjang, mengenakan kebaya sederhana. Wajahnya berseri. Ketika Damar mendekat, wanita itu tersenyum, matanya berkilau seperti matahari pagi. "Pak Damar, saya kira Bapak tidak datang," katanya pelan. "Saya janji, Bu," jawab Damar sambil menunduk hormat. Mimpi Reno akhirnya tumbuh jadi nyata ya. Bu Lastri mengangguk, menatap ke arah anak-anak. "Saya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, Pak. Tapi saya pikir, kalau saya bisa menolong satu anak keluar dari putus asa, itu sudah cukup. Dan kumpandiku dan kumpandiku dan asalang batum tandiku dan kumpandiku dan kumpandiku dan batum pandiku dan kumpandikung." Damar menatap pemandangan di sekitarnya, tawa, warna, kehidupan. Di dalam gedung kecil itu ada ruang baca, dapur umum, dan papan berisi jadwal kelas kecil tentang mengatur keuangan keluarga. Setiap detailnya terasa sederhana, tapi penuh makna. Itu bukan sekadar bangunan, tapi perwujudan dari pengampunan yang nyata. Saat acara dimulai, seorang anak kecil maju ke depan membawa bunga melati putih. Ia menyerahkannya pada Damar dan berkata polos, "Ini buat Om, karena Om bantu orang-orang sedih jadi bisa tersenyum." Damar tertegun, lalu berjongkok. "Terima kasih, Nak. Tapi yang membuat orang-orang tersenyum bukan saya. Itu karena mereka masih punya hati." Anak itu tersenyum lebar, lalu berlari kembali ke teman-temannya. Damar memandangi bunga melati di tangannya, dan entah kenapa, matanya terasa hangat. Bunga itu sederhana, tapi aromanya menembus kenangan malam, hujan, darah, doa, dan akhirnya damai. Ketika acara usai, Bu Lastri menghampirinya lagi. "Pak, saya ingin menunjukkan sesuatu." Ia membawa Damar ke ruang kecil di belakang gedung yayasan. Di dinding tergantung sebuah bingkai berisi foto Reno, Hendra, Ratna, dan keluarga mereka tersenyum bersama sebelum segalanya berubah. Di bawah foto itu tertulis kutipan tangan Reno dari surat terakhirnya. "Saya tidak membunuh karena benci, tapi karena berhenti percaya pada kebaikan." Dan di bawahnya tulisan tangan Bu Lastri dengan tinta emas, "Kami memilih untuk percaya lagi." Damar berdiri lama di depan foto itu. Ia merasakan sesuatu yang dalam di dadanya, bukan kesedihan, tapi semacam ketenangan yang baru. Ia sadar, mungkin inilah arti sejati dari penebusan. Ketika luka tidak lagi disembunyikan, tapi dijadikan sumber cahaya bagi orang lain. Sore itu, sebelum pulang, Damar berdiri di halaman depan. Langit mulai oranye, burung-burung terbang rendah, dan anak-anak masih bermain kejar-kejaran. Ia memejamkan mata, menghirup udara Malang yang segar, lalu berbisik pelan, "Reno, kau lihat kan? Cahaya yang kau tinggalkan tidak padam. Dikamnin. Reno, dikamnin. Reno."
Ketika ia membuka mata, Bu Lastri berdiri di sampingnya, tersenyum. Bapak tahu, Reno selalu bilang Bapak seperti ayah baginya. Mungkin Tuhan memang mengirim Bapak untuk menuntun dia sampai akhir. Damar hanya menjawab pelan, kalau begitu, mungkin dia juga yang menuntun saya sampai sini, Bu. Malamnya, di penginapan kecil dekat alun-alun, Damar menulis di buku catatannya, dari dosa lahir penyesalan. Dari penyesalan lahir kesadaran, dari kesadaran lahir pengampunan, dan dari pengampunan lahirlah harapan. Manusia tidak bisa menghapus masa lalu, tapi bisa menulis masa depan yang lebih lembut. Ia menutup buku itu, menatap lampu kota Malang yang berkelip di kejauhan, dan di dalam hati, ia tahu kisah ini sudah hampir mencapai akhirnya. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena manusia-manusianya sudah berdamai. Beberapa bulan setelah peresmian Yayasan Cahaya Harapan, hidup kembali berjalan seperti biasa. Namun bagi Komisaris Damar, tidak ada hari yang benar-benar sama lagi. Setiap pagi ketika ia melihat cahaya matahari menembus jendela kantornya di Jakarta, ia teringat wajah-wajah yang dulu menandai hidupnya, Reno, Bu Lastri, keluarga Surono, bahkan Bambang Triyono yang kini menghabiskan sisa hidup di balik jeruji. Waktu memang terus bergerak, tapi kenangan tidak pernah pergi. Ia hanya berubah bentuk dari rasa sakit menjadi pelajaran, dari luka menjadi cahaya. Suatu pagi yang tenang, Damar menerima sebuah paket kecil tanpa nama. Di dalamnya ada foto anak-anak Yayasan Cahaya Harapan yang sedang tertawa bersama, dan secari kertas bertuliskan tangan Bu Lastri. Bapak pernah bilang, tugas seorang manusia bukan menghapus dosa dunia, tapi menjaga agar cahaya di hati tidak padam. Di sini, cahaya itu terus menyala. Pak, terima kasih sudah menyalakannya pertama kali. Damar menatap foto itu lama. Di wajah-wajah kecil itu, ia melihat harapan yang dulu nyaris padam kini menyala dengan indah. Mungkin begitulah cara Tuhan bekerja, menumbuhkan bunga di tanah bekas kuburan, menyalakan pelita dari tangan-tangan yang pernah gemetar dalam dosa. Ia menyandarkan tubuh di kursi, menatap langit Jakarta yang berwarna abu-abu muda. Lalu ia tersenyum, samar tapi tulus. Sore harinya, Damar berjalan ke taman kecil di depan kantornya. Hujan baru saja reda. Udara masih wangi oleh tanah basah. Ia duduk di bangku kayu dan membuka buku catatannya, buku yang sudah menemaninya sejak awal kasus Bekasi hingga kini. Halaman terakhir masih kosong. Ia menulis perlahan, dengan huruf tegak yang sedikit bergetar. Kadang yang paling menakutkan bukan kegelapan di luar, tapi bayangan yang kita pelihara di dalam hati. Tapi selama masih ada satu orang yang mau menyalakan lilin, dunia ini tidak akan benar-benar gelap. Ia berhenti sejenak, memandangi kalimat itu, lalu menambahkan satu baris terakhir. Keadilan mungkin datang terlambat, tapi cahaya selalu menemukan jalannya. Tinta mengering perlahan di atas kertas, seperti jejak langkah yang meninggalkan pesan di pasir waktu. Menjelang malam, Damar pulang dengan langkah tenang. Di sepanjang jalan, lampu kota berkelip lembut di balik sisa kabut hujan. Ia menyalakan radio mobilnya. Lagu lama mengalun pelan, mengisi ruang sepi dengan kehangatan. Dalam pantulan kaca spion, ia melihat wajahnya sendiri tua, letih tapi damai. Ia tahu pekerjaannya belum selesai. Dunia masih menyimpan banyak luka, banyak keputusasaan. Tapi kini ia juga tahu, setiap luka bisa menumbuhkan sesuatu. Setiap manusia punya kesempatan untuk menyalakan kembali cahayanya, betapapun kecil. Dan ketika mobilnya melaju melewati lampu merah di persimpangan besar Jakarta, ia melihat sekilas di kejauhan. Sinar matahari sore terakhir menembus awan kelabu, menyapu kota dengan cahaya keemasan yang lembut. Damar tersenyum dan berbisik pelan, "Terima kasih, Reno. Kau sudah menunjukkan jalanku." Beberapa minggu kemudian, ia kembali ke Malang untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di halaman Yayasan Cahaya Harapan, kini penuh tanaman hijau dan suara anak-anak. Di dinding depan gedung, tertulis kalimat sederhana, "Dari luka lahir kebaikan, dari pengampunan lahir cahaya." Damar menatap tulisan itu lama, lalu meletakkan setangkai bunga melati di bawahnya. Ia menatap ke arah langit yang berwarna jingga lembut dan berdoa dalam diam. Bukan untuk dirinya, bukan untuk mereka yang telah pergi,
Tapi untuk semua manusia yang masih berjalan di antara dosa dan harapan, karena ia tahu selama manusia masih mampu mencintai, selama seseorang masih mau mendengarkan, selama masih ada satu doa yang terucap di tengah hujan, cahaya itu tak akan pernah padam.